شيخ أبو بكر بن زيد الله إلى حضرة أبي عبد الحدث إلى حضرة الشيخ مطر الشيخ بن حضرة الشيخ كشف الأمر بين حضرة الشيخ العقل بين حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من الله على درجات بالجنة ويقوم بأسرارهم والمريم ومؤمن بالدين والدنيا والآخرة والباقية إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والطاعة والعفو والغنى والمعافى على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi kitabina min sab'in nafa'ana kitab al-fawaid as-suriyah. Wa bi qala Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Qusburi wa qala Aliyun ila Salman al-Farisi qala Aliyun ya Salman al-Farisi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu daripada menceritakan tentang seseorang sahabat yang menanggung daripada masalah keluarga, cari rezeki tentang untuk kemaslahatan keluarga. Qala Aliyun berkata Sayyidina Ali ya Salman al-Farisi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adalah aku mendengar Sayyidina Ali wahai Salman al-Farisi Rasulullah bersabda man la yahtammu lil ayami falaysa lahu lil jannati nasibun. Ujar Nabi, barang siapa yang tidak mementingkan daripada urusan keluarganya maka tiada baginya bagian di dalam surga. Artinya masalah dalam keluarga harus kita jiwa memperhatikan. Qala Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul iyali la yuflihu abadan. Lalu kata sahabat Salman al-Farisi mengatakan, bukankah Rasulullah pernah bersabda juga wahai Sayyidina Ali, pemilik keluarga itu tidak akan beruntung selamanya. Qala Aliyun ya Salman al-Farisi laisa kadzalik. Ujar Sayyidina Ali wahai Salman al-Farisi, bukan pahaman sampian seperti itu. Bahwasanya kata Sayyidina Ali, aku mendengar Nabi, inka nakasbuka minal halali, apabila adalah pekerjaanmu dari perkara yang halal, tuqfihu ya Salman, niscaya adalah engkau beruntung wahai sahabat Salman tadi. Artinya pekerjaanmu dari yang halal, maka orang yang engkau tanggung dalam rumah akan beruntung dan selamat daripada api neraka tadi. Al-jannatu mushtaqatun ila ashabil humum wal humumi minal halali wa ala hada. Lalu kata Sayyidina Ali tadi, surga itu rindu pada orang yang peduli masalah mencari perkara yang halal. Jadi kita baik-baikan mencari perkara yang halal, maka surga merindukan kepada orang-orang yang tersebut tadi. Artinya mengurusi menanggung di dalam keluarga tadi yang halal. Hikayatun qala Aliyun ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah. Dari hadis ini ada sebuah daripada hikayah sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Orang tadi bertanya lawan Nabi, wahai Rasulullah, ulun ini telah bermaksiat banyak, fatahhirni, maka sucikanlah diri ulun ini. Kata seseorang tadi, artinya orang ini mempunyai dosa banyak sekali dan sidin menganggap atau merasa punya banyak dosa. Kalau kita kadang punya merasa banyak dosa, kebaliknya di zaman Nabi ada seseorang laki-laki mengaku banyak dosa. Qala wa ma'isyanuka,
Lalu Rasulullah menjawab, apa perbuatan maksiat engkau tadi? Qala astahyi min an aqula. Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, ulun malu untuk mengatakannya di hadapan dia tadi. Sumpah ulun mengatakannya banyak benar sudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastahyi minni an tukhbirani an dzambika. Rasulullah berkata, apakah kamu tidak malu kepadaku untuk memberitahu dosamu tadi? Ujar Nabi, maksudnya ada apa? Kisahkan aja. Jadi Nabi kita empat mata juga. Ada yang dengar. Walima lam tastahi minallahi ta'ala. Dan mengapa kamu tidak malu kepada Allah Ta'ala? Apa yang engkau berbuat itu? Padahal Allah Ta'ala melihat engkau melakukan perbuatan maksiat tadi, sedangkan engkau pada malu melakukannya, tapi engkau menceritakan lawan aku. Dan Nabi sumpah, padahal dia Nabi kata itu. Qala atastahyi minni wa huwa yaraka, sedangkan Allah Ta'ala itu dia melihatmu apa yang engkau kerjakan di mana saja. Nabi menasihati, qum fakhruj min indi. Lalu Nabi memberikan teguran, berdirilah olehmu dan berjauhlah dari hadapanku. Jadi Nabi, atau minta bersihkan dosa, tapi kadang mengisahkan sebab-sebabnya. La tanzilun naru alaina, ujar Nabi, sehingga api neraka tidak akan turun kepada kami. Artinya jadi Nabi bagi kami jauhnya kepada sini kita turun belah. Maksudnya kayak itu Allah. Fakharaja rajulu khaiban wa aisan wa baqiyan min indi rasuli. Lalu orang itu pun keluar dari hadapan Nabi dalam keadaan merugi. Orang tadi rugi dan dia putus asa. Kemudian dia tadi menangis dari hadapan Rasulullah SAW. Artinya ini orang ini bujur menangis. Kadang menangis diulah-ulah itu ada bujuran anak minta bersihkan diri daripada perbuatan dosanya. Setelah itu Faja Jibril alaihissalam wa qala ya Muhammad lima aistal asi. Turunlah malaikat Jibril bertiba-tiba dan berkata, wahai Nabi Muhammad, mengapa sampian membuat orang putus asa daripada perbuatan maksiatnya, yang mana atasnya itu punya pelebur dosa baginya? Alladzi lahu kafaratun lidzambihi, padahal ada penghapus dosa baginya wahai Nabi Muhammad. Wa in kana dzunubu katsiratun, jikalau adalah dosanya tadi banyak tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafaratuhu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, atau bahasanya wahai Jibril, apa pelebur dosanya seseorang tadi? Qala lahu sabiyyun shaghirun. Orang itu mempunyai anak yang halus, anak yang masih kecil tadi. Fa idza dakhala fi baitihi, apabila inya tadi masuk ke rumahnya, wasabiyyu yastaqbiluhu, sedangkan anak kecil tadi menyambutnya. Artinya hormat lawan kuitannya itu orang tadi, padahal orang tadi atau yang datang kepada engkau ya Rasulullah, orang tadi banyak dosa, tapi anaknya taatnya, anaknya patuhnya. Fa'idfa'u ilaihi syai'an min al-ma'qulat, tapi dia itu di rumah selalu apa? Menyenangkan akan anak-anaknya. Dengan apa? Memberikan sesuatu makanan kepada anaknya di rumah tadi, sehingga anaknya senang tadi. Wa amma aw ma yafrahu bihi faida fariha as-sabiyyu yakunu kafaratun lidzambihi. Maka rasa senang dari anak itulah pelebur dosa daripada seseorang tadi, wahai Rasulullah dan Jibril. Contohnya kan misalnya anak di rumah minta duit, ya Allah, ya banyak, ada bisi duit, ya Allah, sedih anak tadi, ya Allah, minta duit, padahal di kantong banyak duit,
Ada yang bisa duit ya witan. Lain halnya minta duit jangan ditonjoki. Jalan orang tua misalnya ada sebagian ada atau jalan orang tua juga isinya sedikit asal dibagi anak-anak tadi senangnya walaupun gak ada banyak duitnya. Ada anak-anak ini dibagi sedikit pokoknya mau malah kuitannya sedikit dimasukkan sedikit kuitan membagi para pemalar sudah di dalam kantong kayak itu duitnya ada banyak lagi Pak. Ada pembawa kuitan pemalar lain dasar bujur banyak. Jadi menyenangkan anak termasuk daripada berbuat dosa bagi orang tuanya itu. Atau misalnya habis hari raya, sebelum hari raya mau baju baru, itu merakan serumahan, senang lo serumahan tadi. Jangan pilih ini baju ini kan tuaran baju, ini tuaran baju ini kada, itu kena bahaya di rumah tadi. Tidak sebagian senang, sebagian kada senang jadinya. Atau makanan nyaman tadi, misalnya ini sama serumahan makanannya. Yang lain witannya makan nyaman, anaknya mau nyoba kali. Bisa nyoba kali, nyoba nyaman disimpan di witannya dalam lemari pemanas. Yang dibukalah aja. Tuh kena ada orang makan, padahal makan witannya juga. Padahal biasa tamu aja. Padahal masa witannya juga. Jadi anak tadi sudah makan, yang namanya nyaman, atau sebaliknya. Anak tadi di rumah makan nyaman, di rumah ada nang Tuhan disuruh makan nang kada nyaman, disuruh Tuhan disuruh makan iwak nang masin terus, supaya apa? Supaya lekas tinggi darah, supaya lekas stroke, misalnya niatnya mau lebih juga. Dia harus sama, bisa makan nang nyaman tadi, supaya apa? Terasa semuanya. Sama menyenangkan orang dalam rumah tadi, menyenangkan si anak tadi berbuat dosa bagi orang tuanya tadi. Fa'ulima anna far'a auladikum, maka diketahui bahwa menyenangkan anak-anak di rumah itu perlu berdosa dan penyelamat daripada api neraka. Wa najatu minan niron tadi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama auladukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun 'azim. Jadi Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu hanyalah cobaan bagimu. Jadi diberikan Allah Ta'ala anak, diberikan Allah Ta'ala harta adalah cobaan bagimu tadi. Ada itu ada rami. Dan di sisi Allah Ta'ala apabila tahan daripada cobaan itu mendapatkan pahala yang besar. Surah At-Taghabun ayat 15 tadi. Al-hadits tadi surah Isra hadis ke-23 an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin min ummati idza asbaha fa qara'a 12 marratan ayat al-kursi. Hadis nomor 3 daripada sahabat Anas bin Malik, sungguhnya Rasulullah bersabda tadi, tiada seorang hamba dari umatku, kata Nabi, tatkala di waktu pagi ia membaca daripada ayat kursi sebanyak 12 kali. Tsumma tawaddaa, kemudian dia berwudu. Jadi waktu pagi di sini sebelum daripada sembahyang subuh. Kemudian dia berwudu, tawaddaa wa sholal fajr, dan dia sembahyang subuh, sembahyang fajar. Hafizahullahu min syarri syaitan, niscaya ujar Nabi, dia dipelihara daripada keburukan kejahatan syaitan. Dan karena waktu subuh syaitan mengganggu manusia karena nyaman-nyamannya kuring. Nyaman-nyamannya kuring. Karena mendengar ajan kenapa? Karena telinganya digamihi oleh syaitan. Makin kadang mendengar, makin syaitan makin mengamihi telinga dari manusia. Kita ada merasa syaitan kayak belum kaminya.
wa kana bi manzilati man qara'a jami'al qur'ani thalatha marratin, dan adalah kedudukannya daripada 12 kali ayat kursi itu, dia sama seperti Allah Ta'ala memberikan baginya derajatnya, kedudukannya sama seperti orang membaca Al-Quran tiga kali khatam tadi, 3 kali khatam. Wa tawajja yawmal qiyamati bitajin min nurin yudhi'u li ahli dunya. Nantinya di hari kiamat dia akan diberikan mahkota di kepalanya dengan mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghulu dunia. Tahan mahkotanya tadi, kullaha, semuanya. Faqultu ya Rasulullah, lalu kata Anas bin Malik tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini dilakukan baca tiap hari? Rasulullah SAW menjawab, la bal fi kulli yaumil jum'ati, tidak kata Nabi, tetapi dibaca pada setiap subuh pagi Jumat tadi, Jumat. Fa innaha tuzika min dahrika fi jum'atin marratan, karena sungguhnya ujar Nabi, itu mencukupimu dari masamu pada satu Jumat sekali. Jadi sama seperti mencukupi bagi engkau dengan Jumat itu. Seminggu sekali berarti. Sama kedudukannya dengan 3 kali membaca daripada Al-Quran dan khatamnya. Wa ala hadza hikayatun bisyaratun lil mu'minin, dan dari inilah ada dahulunya dikisahkan bahwa ada kabar gembira bagi orang-orang beriman. Wa kanatil umamul madiyatu, dan adalah umat-umat dahulu, qalilatul khatiri, adalah mereka mata hati mereka itu mati apabila mendengar nasihat atau daripada anjuran yang ini umat sebelum Nabi kita. Dan adalah mereka itu qalilatul fahmi, sedikit pemahamannya. Wa kanu la yusaddiquna rusulahum, umat-umat dahulu itu mereka berkata atau mereka tidak mau beriman kepada nabi mereka. Dikisahkan bahwasanya yang tidak mau beriman dengan nabi-nabi mereka, dengan rasul-rasul mereka, kecuali bil mu'jizat wa ru'yah bil mu'ayyanah, kecuali dengan adanya mukjizat kepada nabi mereka dan daripada bukti-bukti yang nyata, sehingga umat dahulu itu beriman lawan nabi mereka. Karena melihat buktinya harus ada menjadi seorang nabi itu. Karena umat dahulu itu ulangnya gagal dan penentang keras daripada rasul mereka tadi. Kama qala qaumi Musa li Musa alaihissalam, sebagaimana memadahkan kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musanya, la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, terang-terangan waktu itu umat Nabi Musa menjadi mereka, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa, sehingga kami dapat melihat Allah Ta'ala secara terang-terangan, jahratan. Apa Tuhan engkau wahai Nabi Musa supaya kami melihat terang-terangan tadi? Fa'akhadhahum as-sa'iqatu, mendengar ucapan makaya tadi, lalu mereka tiba-tiba disambar oleh petir dari Allah Ta'ala. Ya, dalam surah Al-Baqarah ada ayat 55. Karena melihat Allah Ta'ala terang-terangan, saya disambar Tuhan lawan petir tadi. Sa'alu Musa wa qalu hal yanamu ilahuka, mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, apakah Tuhanmu itu sedang tidur? Menjadi umatnya, menjadi kaumnya. Hal yanamu ilahuka wa kana maktubun fit Taurat. Lalu Nabi Musa berkata, ujar Nabi Musa, di dalam kitab Taurat ada tulisannya, wahai kaumku, sungguhnya Allah Ta'ala itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Surah daripada ayat kursi tadi. Jadi ayat kursi isinya ada di situ tercantum, dalam kitab Taurat juga ada.
Allah Ta'ala tidaklah mengantuk dan tidak pula tidur tadi. Fa'akhbara Musa bima fit Taurat faqulu kaifa la yanam. Karena Nabi umat mereka ini sangat bertakun hendak jelas lagi bagaimana dia tidak bisa tidur, wahai Nabi Musa. Bagaimana Tuhan Muhammad tidak bisa tidur? Hendak menakon lebih jelas lagi karena umat mereka ini sangat menantang luar biasa. Fa'amarallahu an yamla'a qarurataini. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa mewahyukan dengan mengisi 2 buah botol, yamla'a qarurataini bil ma'i, dengan diisi dengan air. Wa ya'khudhuhuma biyadihi, dan Nabi Musa memegang kedua botol tadi dengan tangan sidin, ditampaikan sidin kepada umat sidin berhadapan tadi. Ini buktinya Nabi Musa nih, 2 buah botol nih, apa ikuti isi banyak. Fa'akhadha Musa alaihissalam al-qarurataini fa'anama Allah Ta'ala. Lalu kata Nabi Musa pun waktu itu adalah mengikuti 2 botol, lalu menidurkan Nabi Musa. Nabi Musa dapat tidur. Jatuhlah dan pecahlah kedua botol tadi. Fasaqatatil qaruratani fanqasara qaruratani. Qala Allah Ta'ala qul ya Musa. Lalu Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, katakan kepada umatmu, di ummatika falau nama Allah Ta'ala, jikalau adalah Allah Ta'ala itu tidur, lahalakal alamu, niscaya hancurlah alam. Jadi Sidin merupakan 2 botol tadi. Jadi Sidin, jikalau Allah Ta'ala itu kuring, niscaya hancur alam itu, wahai umatku tadi. Dengan perumpamaan 2 botol tadi, botol bubur pecah, artinya kan Tuhan tuh ada mau kuring, bilang Tuhan kuring tadi berarti hancur alam ya. Pada masalah lihadal masali fa inna Allah Ta'ala pada hadil ummah. Allah Ta'ala mencontohkan daripada botol tadi kepada Nabi Musa dan mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, nantinya ya Tuhan ada sebaik-baik umat daripada umat engkau, hadil ummah. Wa qala Allah Ta'ala kuntum khairu ummatin, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Nantinya ada muncul sudah engkau tiada, wahai Nabi Musa ya Tuhan. Muncul nanti umat yang terbaik daripada umat engkau. Orangnya itu tidak banyak tanya, tapi mereka itu punya atau percaya tanpa mukjizat nabinya dan percaya tanpa percontohan seperti yang tadi. Kalau Nabi Musa kan melihat contohnya, melihat buktinya. Kalau Nabi Muhammad tidak minta contoh dan buktinya, tapi mereka langsung beriman tadi. Bila mukjizatin wala tamthilin ba'da kada sinin, sampai kepada bertahun mereka tidak minta bukti atau tidak minta percontohannya. Al-hadithu ar-rabi wal isra, hadis nomor 24 an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadi tidak daripada ayatul kursi tadi. Annahu qala idza kana yaumul qiyamati, daripada sahabat Anas bin Malik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati, apabila nantinya adalah di hari kiamat. Hari kiamat. Nada munadin ainal murabun. Lalu ditanyai, dipanggil. Nadal munadi, bahwasanya di mana oleh orang yang riya tadi. Di mana orang-orang nang riya. Wa ainal mukhlisun. Jadi hari kiamat ini dipanggil di mana orang-orang nang ikhlas tadi. Orang nang ikhlas mana? Orang nang riya mana? Jadi dikumpulkan pada waktu itu. Qumu wa hatu a'malakum.
Kumu artinya berdirilah oleh kalian. Wa hatu a'malakum, dan perlihatkan, datangkan wahai malaikat, a'malakum, akan pekerjaan mereka itu, akan pekerjaan mereka itu tadi. Tunjukkanlah amal-amal kalian dan ambillah pahala kalian. Wa khudhu ujurakum min sayyidikum, dan orang yang riya ambillah pahala kalian kepada sayyidikum, dari tuan kalian tadi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam la nasiba lil mura'in. Ujar Nabi, tiada bahagian pahala sedikit pun bagi orang yang riya. La nasiba lil mura'ina min a'malihim syai'an illa hasratan wa nadamatan, kecuali kerugian dan rasa penyesalan. Jadi orang riya beda dengan orang ikhlas tadi. Wa nadamatan wa syaqawatan wa qala Nabi ya bani Adam al-ikhlas. Dan Nabi bersabda, wahai anak Adam, wahai manusia, bersifatlah ikhlas olehmu. Dan Nabi bersifatlah ikhlas olehmu dan menggali suatu amal. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Dan Nabi berkata juga, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan dan Nabi ala ummati, atas umatku, asyirkul asghar, itu adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Qaulu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa syirik yang kecil itu? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ujar Nabi, ar-riya'u, itu adalah riya dengan amalnya. Yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berkata kepada mereka, kepada orang yang riya tadi, yauma yuzazil ibadu bi'amalihim, pada hari nantinya dibalas amal-amal perbuatan semua hamba. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una, kata Allah Ta'ala, pergilah oleh kalian yang riya itu, dan adalah ambillah daripada hasilnya alladzi kuntum tura'un, yang adalah kalian itu riya kepada mereka, ambillah pahalanya kepada mereka. Engkau riya tadi disuruh Tuhan cari engkau kepada siapa engkau riya itu waktu di dunia, ambil sana pahalanya, jangan ambil karena aku ya Tuhan, ambil kepada engkau riya. Kuntum tura'una lahum hal tajiduna bihim khairan, adalah bagi mereka, tidaklah mendapatkan bagi mereka tadi balasan di sisi mereka itu. Tuhan jadi orangnya, lawan siapa kau dia, dengan pulang bin pulang, ambil situ pahalanya. Jangan jadi lawan aku. Wajah Tuhan di hadapan ini, engkau niatnya sudah lain, engkau pasang daripada sifat engkau sudah lain, ambil situ ya Tuhan. Engkau dia lawan siapa? Dia lawan pejabat, ambil pejabat sana, ambil hadiahnya, pahalanya, ambil ganjarannya. Engkau dia dengan sebulan di bulan yang terkenal tadi, ambil situ hadiahnya, ambil pahalanya. Jangan lawan aku Allah Ta'ala. Jadi di sini maksud daripada hadis ini bahwasanya kita melakukan perbuatan itu dengan benar-benar ikhlas itu. Karena yang itu ikhlas itu membawa daripada keselamatan tadi. Tajiduna bihim khairan. Al-hadithul khamis wal ishrun, hadis nomor 25, an Abi Samad Ibn Hasan qala kuntu inda Sufyan at-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ke-25 menyebutkan dari Abdul Samad bin Hasan berkata, aku ada di sisi Sufyan as-Tsauri zaman tabi'in ini. Asma'u minul hadis bakuntu bil masjid, adalah aku ini berada di sisi Sufyan as-Tsauri
aku mendengar hadis darinya, dari Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu fakuntu fil masjid, aku berada di dalam masjid suatu hari. Yauman fasalitul maghriba ma'hu, maka aku sembahyang maghrib bersama Sufyan Ats-Tsauri di masjid tadi. Pada khalal baita, maka dia Sufyan Ats-Tsauri masuk ke rumah setelah selesai daripada sembahyang maghrib. Thumma kharaja ilayya wa biyadihi, kemudian dia keluar dari rumahnya dan membawa daripadanya di tangannya roti dan anggur kering, artinya untuk dimakan atau kismis tadi. Fantanattu wa khalawtuhu faqultu rahimahullahi faqala li Sufyan Ats-Tsauri qala qultu min afadil ashabi Rasulillah. Ujarsi Sufyan, ujarsi apa tadi menyebutkan? Abdul Samad bin Hasan berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ayyur rajul indaka Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud. Siapa laki-laki yang bernama sahabat Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud? Bertakun lawan Sufyan Ats-Tsauri. Qala qultu min afadil ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang paling afdal daripada sahabat Nabi tadi. Qala hadatsana Mansur ibn Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala lamma khalaqal jannati 'adnin. Manakala Allah Ta'ala, ujar sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, mendengar Rasulullah bersabda, manakala Allah Ta'ala memulahkan menciptakan daripada surga Adan menciptakan, da'a Jibril alaihi salam faqala lahu intaliq fanzur ila ma khuliqa li ibadi. Lalu Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril maksudnya. Malaikat Jibril dipanggil Allah Ta'ala untuk apa? Mengelilingi daripada surga tadi. Fanzur ila ma khalaqa abdi wa awliyai qala bahwa Jibrilu yatufu bitilkal jinan. Dikelilingi oleh malaikat Jibril surga Adan itu. Fa asyrafat ilaihi jariyatun min huril ain. Tiba-tiba ditemui oleh malaikat Jibril seorang gadis, seorang perempuan dari golongan bidadari yang berada di surga Adan. Yang berada di surga Adan, di dalamnya ada istana. Fa asyrafat jariyatun ilaihi min huril aini min baini tilkal qusuri fatabassamat ila Jibril. Lalu perempuan tadi atau gadis tadi dilihat oleh malaikat Jibril, tersenyum lawan malaikat Jibril tadi. Sehingga apa? Bersinarlah surga Adan. Karena apa? Karena dua gigi serinya yang dimuka oleh si perempuan dari bidadari tadi, tamrihi. Kemudian bersinarlah surga Adan dengan sebab tanamnya dua gigi di muka bidadari tadi. Min wudu'i sanaya. Sekali aja bidadari tamrihi, surga Adan sudah tarang tadi. Hanya gigi dua di mukanya, gigi seri. Berbagi dan tamrihi karena luas tadi. Nah, melihat kuringannya aja sudah surga Adan tadi sudah tarang tadi. Fakharaja Jibril alaihissalam melihat takrihi dari seorang gadis dan bidadari tadi di surga Adan. Malaikat Jibril tidak bisa menyandang sidin. Lalu apa sidin apa? Kharra, tersungkur sidin. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersujud. Fadhanna annahu min nur rabbil izzati. Disangka oleh malaikat Jibril itu adalah berasal dari Allah Ta'ala yang sinataran tadi. Panadatu ya amin Allah. Lalu memanggil si bidadari tadi,
wahai malaikat yang dipercaya Allah Ta'ala, karena gelarnya malaikat Jibril, aminullah, ya kan, orang yang dipercaya Allah Ta'ala. Irfa' ra'saka fanazara ilaiha, maka malaikat Jibril pun Sidin apa? Mengangkat kepala Sidin dalam keadaan sujud tadi. Kemudian apa? Demi Allah Ta'ala yang menciptakanku, kata si bidadari. Fanazara ilaiha, dipandangnya bidadari tadi. Faqala subhanalladzi khalaqaki, Maha suci Allah yang telah menciptakan engkau wahai bidadari. Faqalatil jariyatu, berkata si bidadari tadi, ya amin Allah, wahai orang yang dipercaya Allah Ta'ala, atau Jibril tadi, atadri liman khuliqtu, apakah engkau tahu untuk siapa aku ini diciptakan? Untuk siapa aku ini jadi bidadari tadi? Lima khuliqtu, qala la, mulut jadi Jibril, aku pada tahu untuk siapa yang kamu. Qala, berkata si bidadari tadi, innallaha ta'ala khalaqani liman athara ridallahi ta'ala ala hawa nafsihi. Ujar bidadari tadi, aku ini diciptakan Allah Ta'ala untuk apa? Untuk orang yang diridhoinya, daripada melepaskan hawa nafsunya. Jadi bidadari, aku ini gasan orang yang diridai Allah Ta'ala. Ini benar-benar kita sudah termasuk daripada orang yang diridai Allah Ta'ala, yang mendapat bidadari dan orang yang disenangi Allah Ta'ala. Ya, bidadari tadi pesannya satu aja, Jibril, bagi orang yang diridai Allah Ta'ala dan orang yang menjauhkan dirinya daripada hawa nafsunya. Wasuilan Nabi alaihi salatu wasallam an bina'il jannati kaifa bina'uha. Lalu Nabi ditanya orang Nabi tentang bangunan di surga itu. Qala labinatun min fiddatin, ujar Nabi, bangunan di surga itu adalah satu bata min fiddatin, dari perak. Jadi tidak ada bata dari tanah, bata dari perak tadi. Wala binatun min dhahabin, dan adalah menciptakan daripada bata dari emas. Bangunan dalam surga ada bata dari emas. Mungkin kita di sini bata dari emas, ada ukur lawas, ada mounting juga, ada mencokel, ada remahan. Faqala ya Abul Qasim atazhumu anna ahal jannati wa milamuha al-miskul azbaru, dan lantainya atau tanahnya atau pasirnya daripada miskil azbar, minyak kasturi, terbuat daripada minyak kasturi, dari harum lantainya, pasirnya tadi. Waramaha wa asbauha al-lulu wal yaqut, dan batunya atau kerikilnya, batu-batu halusnya adalah dibuat daripada lu'lu' mutiara wal yaqut, dan yaqut. Jadi batu kerikil yang halus yang berada di surga tadi diciptakan Allah Ta'ala daripada mutiara dan yaqut. Jadi berharga lah batu-batuan di surga itu. Entah pokok aja lagi, buat plastik, buat berkarung, kemana bawanya, karena bawa beli jiwa sudah kekal di surga tadi. Qala ja'a rajulun min ahli kitab ila Nabi. Lalu pada waktu itu perawi berkata, datang seorang ahlul kitab kepada Nabi. Kalau kita pilih orang Nasrani. Ila Nabi, faqala ya Abul Qasim, berkata dia, wahai Abul Qasim, gelarnya Nabi, atazhumu anna ahal jannati ya'kulun. Seorang ahli kitab bertanya, apakah kau menyangka, ujar ahli kitab, bahwa penghuni surga itu bisa makan dan minum? Jawab oleh Nabi, qala Nabi, na'am, iya ya Nabi. Lalu heran si ahli kitab tadi bertanya, qala walladzi nafsi biyadihi inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin bil aqli wa syurbi wal jima'i wa syahwati
Dan Nabi demikian Allah Ta'ala yang diriku dan kekuasaannya, sungguhnya salah seorang setiap orang dari penghuni surga itu niscaya diberikan kekuatan sama seperti kekuatan 100 orang. Seikung kekuatannya sama seperti 100 orang. Sedangkan di dalam apa? Dalam makannya, bil akli, makanya bawa makan aja, gawian surga tadi. Karena seikung diberikan kekuatan 100 orang, kekuatannya itu. Jadi setelah mau makan terus, ada tahan. Wasyurbi dan minumnya, wal jima'i dan hubungan suami istrinya, seikung orang diberikan daripada kekuatan 100. Wasyahwati dan syahwatnya, keinginannya. Jadi syahwat itu surga ada di dalam lagi. Nafsu, hawa nafsu di surga ada lagi. Karena sudah bebas, sudah menggawi perintah Tuhan di dunia. Jadi di surga itu ada lagi larangan hawa nafsu. Sudah bebasnya. Sangat lagi. Qala alladhi ya'kulu wa yashrabu yakuna lahu hajatan. Orang itu berkata lagi, orang yang makan minum, wahai Nabi, apakah dia punya hajat? Baik kita, apakah dia bisa buang hajat, atau bahasa Banjarnya bahera, atau anak kami, atau pembuangan lain? Yakuna lahu hajatan wal jannatu thayyibatun laisa fiha adan. Ujar Nabi, surga itu adalah suci, baik, tiada penyakit, tiada sakit paru, tiada membuang kotoran di dalamnya. Jadi apa? Jadi awal. Kalau kita jadi awal sebalik, jadi ampas sebalik. Kita makan di dunia, awal jadi, ampas jadi. Menyamakan gancang juga, kurus tetap juga, berarti dipertanyakan itu. Makan gancang, kalau kita mau kurus juga, 5 piring dimakan kurus juga, berarti ada kelainan, harus dikonsultasikan dengan dokter dan kamu nih. Kenapa jadi memakan gancang kalau karena mau ganal, atau bisa buyu, bisa buyu yang mau pindah halus, makan kencangnya, bagian mau berapa karena mau tinggi. Jadi jawaban tadi jadi alur kitab ya, Nabi tidak ada penyakit, tidak ada sakit paru di dalamnya. Qala Nabi la takunu hajatan ahadihim rashan yufidu min jildihi. Nabi menjawab, hajat keperluan atau seseorang tadi, hajatnya apa? Dari mereka adalah keluarnya keringat bagi mereka yang keluar dari kulitnya, seperti keluarnya baunya berbau minyak misik. Jadi bau mereka, wahai ahli kitab dan Nabi, menjadi nantinya minyak misik. Jadi kata lagi bau hari palunya nanti. Tidak ada bau macam-macam, bau iwak kari palunya tadi kan ada, menjadi minyak misik tadi. Yurashad yufidu min jildihi. Qala inna al-jannati ma'atum ishruna sohban tamanuna sohban min ummati. Kisah Nabi lagi bahwasanya Alkitab, wahai Alkitab dan Nabi, sungguhnya penghuni surga itu ada 120 sobnya. 120 sobnya itu. Mi'atun ishruna sohban tamanuna sohban min ummati. 80 sob daripada mereka itu adalah umatku dan permulaan. Terjangan Alkitab tadi mendengar jawaban Nabi. Famanuna sopan min ummati. Kemudian lagi wa arba'una sopan min sa'iril umam, dan ada 40 sop di belakangnya dari umat-umat yang lain. Mungkin umat Nabi Musa bergabung di situ, umat Nabi Ibrahim bergabung, umat Nabi Adam bergabung, umat Nabi Nuh bergabung di sana. Tapi nanti depannya umat Nabi Muhammad. Wakila
inna tula kulli sofim minal masyriqi ilal maghribi. Dikatakan sesungguhnya panjang daripada setiap sof itu jaraknya antara jihad barat dan timur. Karena pembayangnya buat Nabi kita. Dan setiap sof itu kul wa ayru kulli sofin mithlu ardi dunya. Lebarnya setiap sof tadi seperti lebarnya dunia. Min ardi ad-dunya, berarti lebar banyak menurunnya. Tapi masih muat lagi. Nah kita sembahyang aja masih gipit kalau itu softnya lebar daripada lebarnya dunia. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah ya fayaqulu labbaika wa sa'daika fayaqulu Allah ta'ala araditu fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ta ahadan min khalqi. Yaqulu, kemudian Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, yaqulu li ahlil jannah, Allah ta'ala berkata kepada penghuni surga itu, wahai penghuni surga ya Tuhan, bagaimana kabar kalian? Apa kabar? Kami datang memenuhi panggilanmu wahai Tuhan, labbaika wa sa'daika, dan kebahagiaan hari ini kami adalah di dalam surga bersama atau bersama Bian tadi. Lalu Allah Ta'ala menjawab, apakah kalian mau di sini? Penghuni surga pun menjawab, kami ini sangat ridho sekali, dan kami ini adalah sesuatu pemberian bagi engkau daripada makhlukmu yang lain. Kami sudah ridho di sini, apalagi nantinya melihat dan jadi sambian. Sampai coba. Rasulullah dimudahkan Allah Ta'ala segala Rasulullah dan Rasul Khotimah, dijauhkan dari Rasul Khotimah, kemudian kita dikumpulkan dalam surga pada Rasulullah SAW, kemudian kita tidak dimatikan Allah SWT daripada menjadi pemadan pada Rasulullah SAW dan hadirat Nabi Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqina fi din wa alim at-tabil, Allahumma taqina fi din wa alim at-tabil, taqina fi din wa alim at-tabil, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah bi kulli nafsin wa nafsin ala ma wasi'ahu illallah.